Selamat malam, Prof. Marsudi. Sekarang kelompok kami akan melakukan presentasi mengenai final project dari Kalmas Printing. Perkenalkan, nama saya Abigail Tania dan teman-teman saya Edlin Ansela, Fajri Aditya, Nicholas Adriel, dan Raina Gumulyo. Berikut adalah table of content-nya presentasi yang akan kami lakukan, yaitu pendahuluan, landasan teori, solusi, dan penutup. Pada yang pertama yaitu pendahuluan. Profil perusahaan dari Kalmas Printing yaitu pada tahun 2000 pertama kali berdiri, kemudian sering berkembangnya perusahaan, maka tahun 2002 menjadi supplier resmi dari Vilor. Terus pada tahun 2010 menaikkan badan hukumnya menjadi PT dengan nama PT Fajar Berkat Indojaya. Kalmas sendiri memiliki visi yaitu menjadi perusahaan yang bertaraf internasional dengan menciptakan produk melalui sumber daya dan teknologi yang memiliki nilai kompetensi tinggi, dan misinya yaitu menciptakan produk yang bernilai kompetitif tinggi disertai dengan sistem pelayanan terbaik sehingga kepuasan pelanggan menjadi yang terutama. Kalmas Printing ini bergerak di bidang clothing dan percetakan yang sampai sekarang terus melakukan inovasinya. Narasumber yang kami wawancarai yaitu Ibu Dewi Ratnaningsih, jabatannya selaku co-founder. Job desk-nya yaitu melakukan controlling bagian akuntansi karena beliau membantu suaminya. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Binus. Setelah melakukan interview dengan Ibu Dewi, kelompok menemukan beberapa permasalahan dalam kegiatan bisnis Kalmas Printing. Pertama itu dilihat dari aspek operasional, di mana masalah yang dihadapi oleh Kalmas Printing yang pertama yaitu tidak adanya pencatatan secara otomatis untuk menghitung inventory atau stok barang. Hal ini menyebabkan penjaga toko harus menghitung secara manual, kemudian memasukkannya ke dalam Google Sheet perusahaan. Tentu saja hal tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya human error, kesalahan penghitungan, dan juga terkadang menyebabkan miskomunikasi. Kedua yaitu jumlah dan jenis orderan customer tidak sesuai permintaan. Hal ini menimbulkan adanya waste dan juga menambah ongkos pengiriman yang akan dikenakan kepada Kalmas Printing sendiri. Kemudian permasalahan ketiga dari aspek operasional yaitu tidak adanya sistem yang dapat diakses seluruh level manajemen untuk melihat data secara akurat yang dapat diakses secara bersamaan. Informasi yang diterima oleh satu pihak harus disampaikan kepada pihak lain terlebih dahulu, kemudian baru disebarkan. Tentunya cara ini tidaklah efisien dan memungkinkan pemahaman informasi yang diterima masing-masing individu itu menjadi berbeda. Next. Kemudian jika ditinjau dari aspek pemasaran, terdapat dua permasalahan yang dihadapi oleh Kalmas Printing. Pertama, website dari Kalmas Printing sendiri bisa dikatakan masih kuno karena pada website tersebut belum menyediakan fitur komunikasi untuk meningkatkan engagement dengan pengunjung website tersebut. Nah, pada website dari Kalmas Printing tidak ditemukannya fitur live chat untuk membantu konsumen berhubungan langsung dengan pihak perusahaan. Hal itu perlu diperhatikan lebih lanjut dikarenakan tidak adanya sistem yang dapat menjawab pesan konsumen dalam respon cepat bila owner atau pegawai yang bertanggung jawab tidak sedang available. Kemudian permasalahan kedua yaitu Kalmas Printing sendiri belum memasuki ranah online sehingga sulit diakses oleh konsumen. Next. Oke, berikutnya masuk ke dalam landasan teori yang menjadi teori-teori dalam solusi-solusi yang akan kami berikan. Next. Oke, yang pertama kami akan membahas terkait Global Information System, di mana yang pertama kami angkat adalah TPS atau Transaction Processing System. Nah, sebenarnya TPS ini adalah berguna untuk melacak kegiatan transaksi secara rutin yang biasanya digunakan oleh lower level management. Jadi, sistem kerja pada TPS ini terdapat 3 hal, yaitu input, proses, dan juga output. Untuk inputnya sendiri ini ada berbentuk data dari internal maupun data-data dari eksternal. Nah, data-data internalnya ini berbentuk pesanan yang terjual, pesanan yang dibeli, employee time cards, dan kalau misalkan data-data yang eksternal ini seperti pesanan konsumen, terus juga invoice supplier, juga pembayaran konsumen. Nah, setelah proses input ini akan diproses dalam suatu database yang akhirnya menghasilkan output dokumen dan juga laporan operasional. Jika ingin melihat lebih detail, terdapat framework di sebelah kanan. Next.
Oke, berikutnya merupakan MIS atau Management Information System. Jadi MIS ini menyediakan laporan performa dan organisasi memakai data-data yang ada di TPS nih yang sebelumnya. Nah, MIS ini data-data yang menjadi MIS ini menyediakan berbagai laporan yang disediakan untuk middle management, ditujukan untuk membantu proses pemantauan, pengontrolan, dan pengambilan keputusan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifatnya rutin. Nah, dalam penggunaan MIS, selain diperuntukkan untuk menengahi persoalan manajemen pada perusahaan, tapi juga mendasari 3 titik perusahaan utama, yaitu organisasi, teknologi, dan sistem informasi. Dengan mendukung hal-hal tersebut, penggunaan MIS mampu memberikan aktivitas yang efektif dan efisien pada perusahaan. Next. Oke, berikutnya merupakan Decision Support System, di mana berbeda dengan MIS. Kalau MIS ini kan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifatnya rutin. Nah, kalau misalkan DSS ini untuk bersifat yang tidak rutin. Jadi sistem ini mengambil data dari TPS dan juga MIS, serta data-data eksternal seperti harga produk kompetitor, harga saham, dan lain-lain. Nah, berbeda dengan sistem-sistem yang sebelum-sebelumnya, DSS ini merupakan sistem yang fokus pada masalah perusahaan yang berbeda dan bergerak sangat cepat. Nah, biasanya ini digunakan untuk middle level management. Next. Oke, berikutnya merupakan enterprise application, di mana yang pertama adalah ERPS atau Enterprise Resource Planning System. Jadi di sini ini gunanya untuk menyebarluaskan informasi untuk yang digunakan dalam kesatuan sistem. Jadi data yang digabungkan oleh sistem ini akan diakses, digunakan, dan juga diolah. Nah, kan nanti tahu nih, jadi divisi-divisi mana aja yang bergeraknya dan berkembangnya itu kayak gimana. Nah, kalau misalkan sudah tahu, itu bisa untuk menentukan strategi dan juga pengambilan keputusan. Nah, tujuannya itu efisiensi penyampaian informasi. Jadi, satu informasi sudah bisa langsung diintegrasi ke seluruh perusahaan. Next. Nah, berikutnya merupakan SCM atau Supply Chain Management. Jadi di sini itu untuk menjaga hubungan perusahaan dan juga pemasok atau supplier. Jadi proses ini tuh mencakup dari awal banget sampai produk jatuh ke tangan konsumen. Nah, seluruh rangkaian ini terekam dan tersimpan sehingga dapat ditinjau oleh manajer. Nah, dalam sistem ini juga mampu menghitung dan melakukan rollback inventory management perusahaan. Nah, tujuan-tujuan dari SCM ini adalah setiap individu yang terlibat dari proses awal sampai akhir ini dapat dipantau secara terbuka, efisien, dan cepat. Nah, selain itu, meskipun mengatur hubungan perusahaan dan juga supplier, ternyata SCM ini juga dapat menjaga hubungan perusahaan dengan konsumen. Next. Oke, untuk enterprise application yang terakhir adalah CRM atau Customer Relationship Management. Jadi di sini itu untuk menjaga relasi perusahaan dan juga pelanggan. Nah, manajemen ini dapat memaksimalkan pendapatan, kepuasan konsumen, dan juga retensi pelanggan dengan menggunakan CRM ini. Nah, selain itu, dengan penggunaan CRM juga mengetahui nih siapa sih prospek buyernya, profitable buyernya. Jadi, dapat memberikan layanan yang lebih baik lagi untuk konsumen. Nah, tujuan dari CRM ini pasti untuk meningkatkan penjualan, keuntungan perusahaan, dan juga menjaga relasi dengan konsumen. Next. Selanjutnya ada e-commerce. E-commerce ini adalah penggunaan internet dan website untuk melakukan transaksi bisnis. Fokus dari e-commerce sendiri adalah transaksi komersial secara digital antar perusahaan ataupun organisasi dengan individu. E-commerce ini dapat menjadi solusi untuk memberikan produk dengan harga yang lebih rendah kepada konsumen. Nah, ini tuh dapat dilihat dari diagram yang ditampilkan, bahwa semakin banyak pemberhentiannya itu total cost-nya akan lebih besar. Salah satu faktor penyebabnya adalah tambahan ongkos kirim. Maka dari itu, dengan adanya e-commerce ini dapat menghilangkan intermediasi sehingga harga yang diberikan kepada konsumen itu bisa lebih murah. Dan ada beberapa tipe dari e-commerce. Yang pertama adalah business to customer, di mana sebuah usaha itu bisa menjual produknya langsung kepada individu ataupun konsumen. Contohnya adalah Amazon, Walmart, dan juga iTunes. Kalau di Indonesia sendiri ada Shopee, Tokopedia, dan juga Blibli.com. Lalu yang kedua itu adanya business to business, di mana sebuah usaha itu bisa menjual produk bukan untuk perorangan, tapi melainkan untuk badan usaha lainnya. Biasanya tuh produk atau jasa yang ditawarkan itu perusahaan tersebut tuh nggak bisa bikin, makanya beli dari bisnis lainnya. Nah, salah satu contohnya tuh adalah Elemika, di mana Elemika ini menjual bahan kimia secara online kepada usaha lainnya. Dan kalau di Indonesia itu ada Electronic City, di mana dia tuh memiliki platform e-commerce khusus yang menyasar perusahaan dalam lingkupan yang tertutup. Dan yang ketiga itu adanya consumer to consumer.
Ini tuh, seorang konsumen tuh dapat melakukan penjualan dari sebuah produk langsung kepada konsumen lainnya. Hal ini juga, udah banyak ya, terlihat di, Indonesia. Di Indonesia sendiri ada OLX dan Kaskus, dan kalau di luar negeri itu yang, mendunia adalah eBay. Next. Oke, pada solusi yang pertama yaitu Turboli. Nah, Turboli sendiri itu merupakan sistem ERP yang sangat membantu perusahaan startup, terlebih lagi orang yang melakukan penjualan secara retail. Turboli sendiri itu memiliki 9 fitur. Yang pertama yaitu CRM, yaitu berguna untuk pengelolaan data pelanggan, lalu adanya akuntansi. Akuntansi di sini yang dimaksud adalah pembuatan laporan keuangan secara langsung, dan fiturnya itu hampir semuanya itu ada kayak income statement, balance sheet, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga fitur franchise retail. Nah, franchise retail di sini itu membantu pengelolaan cabang, baik dari data, dari semua yang dibutuhkan dari cabang-cabang yang ada. Kemudian adanya dashboard dan report. Nah, dashboard dan report ini menyediakan data dari semua toko, kemudian point of sales. Nah, POS dari Turboli sendiri itu menggunakan sistem web karena biar penjualannya tuh lebih mudah. Kemudian ada grosir dan distribusi, yaitu penjualan yang menggunakan B2B. Jadi dari logistik, dari penjualan harganya, semuanya tuh bisa dilakukan dengan efisien. Kemudian adanya juga manajemen produk. Manajemen produk itu memudahkan perubahan produk, seperti adanya misalkan harga, atau ada promosi, atau ceritanya ada produk reject, dan semuanya itu sangat mudah digunakan. Yang kemudian ada juga fitur manajemen persediaan. Manajemen persediaan ini membantu sistem inventory. Terlebih lagi untuk perusahaan retail yang memang bahan-bahan barangnya itu ada banyak, dan banyak sekali perusahaan retail itu yang memiliki kesalahan dalam penghitungan inventory, sehingga Turboli hadir untuk membantu hal tersebut. Adanya juga pembelian dan supplier. Nah, ini membantu komunikasi dengan supplier agar tidak adanya miscommunication atau adanya data yang salah. Nah, semua Turboli ini dapat diakses menggunakan berbagai media, seperti bisa dari handphone atau dari laptop, sehingga itu semua tuh sangat memudahkan bagi pemilik toko. Jadi pemilik toko itu tidak perlu hadir ke toko untuk melakukan pengaksesan data, tetapi bisa dari handphone atau manapun. Selanjutnya ada Mokapos. Nah, Mokapos ini atau Point of Sale itu merupakan salah satu sistem layanan dari perusahaan Moka yang diasosiasikan oleh Gojek. Sistem ini tuh dapat membantu penjualan secara offline. Dalam penerapannya pada KLMAS Printing, sistem Mokapos ini dapat membantu mengelola inventory bahan, dan juga Mokapos ini bisa berfungsi untuk automate system, sehingga membuat setiap pembelian itu dapat mengurangi, jadi setiap pembelian yang transaksi yang ada itu secara langsung bisa mengurangi inventory bahan di inventory management. Lalu selain itu terdapat juga fitur notifikasi di mana itu tuh dapat mengingatkan pemiliknya melalui email apabila stoknya tuh udah habis. Selain itu ada beberapa keunggulan lainnya, yaitu yang pertama adanya rancangan promo program sendiri. Nah, ini tuh Moka dapat membantu perusahaan untuk melakukan promosi dengan menyebarkan notifikasi melalui email kepada konsumen secara langsung. Hal ini tuh dapat meningkatkan penjualan perusahaan tentunya. Contohnya tuh bisa memberikan potongan harga khusus kepada konsumen. Lalu yang kedua, adanya kedekatan dengan konsumen. Selain promosi, Moka juga dapat mengirimkan notifikasi ucapan terima kasih setelah pembelanjaan dengan mitra, dan juga bisa meminta feedback, dan feedback ini tuh juga berguna untuk perusahaan tersebut untuk menjaga kepuasan konsumen dan juga retention dari konsumen. Lalu yang ketiga, adanya proses pembayaran tuh lebih cepat. Nah, Moka tuh memiliki fitur untuk menggunakan scan barcode. Fitur ini tuh mempermudah sistem pembayaran karena konsumen tuh nggak perlu capek-capek nyiapin uang pas, dan juga uh, pihak kasirnya juga nggak perlu lama-lama untuk nyari duit kembalian. Jadi pembayarannya pun bakal lebih cepat. Next.
Berikut merupakan tampilan muka pos jika diterapkan pada toko offline dan juga tampilan laporan stok. Next. Oke, selanjutnya untuk melebarkan sayapnya ke ranah online, kami menyarankan bagi Kailmas Printing untuk menggunakan platform e-commerce. Nah, di sini kami menyarankan untuk menggunakan dua platform, yaitu Tokopedia dan juga Shopee. Nah, dimulai dari Tokopedia. Tokopedia sendiri merupakan suatu platform e-commerce terbesar di Indonesia dengan total pengunjung e-commerce tersebut mencapai 150 juta pengunjung per bulannya. Nah, pada e-commerce Tokopedia tersedia fitur Power Merchant dan juga Official Store. Nah, bisnis yang terdaftar pada fitur tersebut dinilai memiliki kredibilitas bahwa toko tersebut aman, terjamin, dan juga terpercaya untuk melakukan transaksi. Nah, adapun 6 keuntungan yang didapatkan jika mendaftarkan diri sebagai official store, yaitu pertama, menjadi pilihan utama pembeli. Kedua, kemudahan mengatur toko. Ketiga, promo toko yang maksimal. Keempat, statistik toko. Kelima, pengaturan diskon. Dan 6, bebas aturan pengiriman. Selain itu, untuk meningkatkan awareness bagi seller Tokopedia, nah juga terdapat fitur Top Ads yang digunakan sebagai media untuk melakukan promosi. Kedua, untuk e-commerce Shopee. Shopee merupakan suatu platform e-commerce dengan jumlah visitor terbanyak kedua, yaitu mencapai 95 juta pengunjung per bulannya. Beda halnya dengan Tokopedia yang terdapat fitur official store dan power merchant, pada Shopee terdapat fitur star seller sebagai salah satu bentuk apresiasi yang ditawarkan oleh pihak Shopee kepada seller yang telah aktif dan mampu melayani pembeli dengan baik. Nah, adapun beberapa keuntungan yang didapatkan jika sudah terdaftar sebagai star seller, diantaranya pertama itu mendapatkan kredibilitas dari pembeli, kedua memiliki peluang bergabung dengan promo Shopee, dan ketiga pembeli dapat memanfaatkan koin Shopee. Next. Nah, pada bagian kiri merupakan contoh dari bisnis printing yang sudah menggunakan Tokopedia, yang mana pada bisnis tersebut juga sudah terdaftar sebagai power merchant dan sudah mendapatkan fitur pengaturan diskon, dan juga customer yang melakukan pembelian juga bisa mendapatkan fitur gratis ongkir. Sementara yang sebelah kanan yaitu contoh benefit yang diperoleh jika seller berpromosi menggunakan Top Ads. Nah, dengan budget sekian, maka berpotensi untuk produknya itu dilihat oleh beberapa ratus hingga beberapa ribu orang. Next. Berikut merupakan contoh bisnis printing yang sudah menggunakan Shopee. Nah, dapat terlihat bahwa bisnis tersebut sudah terdaftar sebagai star seller. Next. Adapun saran selanjutnya yaitu terkait pengembangan website, yang mana website dari Kailmas Printing sendiri belum terdapat fitur live chat atau chatbot pada website tersebut. Nah, fitur live chat ini dapat menjadi personal assistance bagi pengunjung website. Next. Di sini kami menyarankan bagi Kailmas Printing untuk menginstal software Tidio di websitenya. Nah, adapun manfaat dari software tersebut, di mana pemilik website dapat menambahkan komen pada chatbot. Nah, komen tersebut dapat berubah frequently asked question, penjelasan produk, ataupun cara pemesanan. Nah, tidak hanya fitur chatbot, Tidio juga menyediakan fitur live bot, yang mana admin yang ditugaskan untuk mengelola website dapat terjun langsung untuk membantu pengunjung website yang bertanya. Next. Nah, berikut merupakan benefit lainnya yang didapatkan jika menggunakan Tidio. Misalnya itu ada visitor band atau view page, visitor list gitu. Next. Oke. Jadi untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan dari customer, Kailmas Printing ini dapat mempermudahnya tuh dengan melakukan pemesanan secara online. Maka dari itu Kailmas Printing itu perlu untuk melakukan customer order experience yang baik. Maka dari itu kami menyarankan agar Kailmas Printing itu dapat menggunakan WhatsApp for Business. Mengapa menggunakan WhatsApp for Business? Karena WhatsApp for Business itu dapat meningkatkan kepercayaan dari para customer-nya. Karena jika menggunakan WhatsApp Business akan terdeteksi dan membuat customer itu merasa lebih percaya dan tidak takut akan terjadinya penipuan.
Dan yang kedua adalah adanya fitur pesan otomatis. Jadi fitur pesan otomatis ini tuh dapat membalas pesan kepada customer secara otomatis. Jadi dengan adanya fitur ini, jika perusahaan itu sudah tutup misalkan pada malam hari dan menerima chat dari customer, maka customer itu akan mendapat balasan secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang telah kita setting sebelumnya. Dan yang ketiga adalah fitur balas cepat. Fitur ini tuh berguna untuk menyapa para customer sesuai dengan kata atau kalimat yang sudah kita atur sebelumnya. Jadi pada fitur ini, perusahaan itu bisa menuliskan misalkan ucapan terima kasih telah menghubungi atau kata-kata seperti mohon tunggu sebentar, customer service kami akan segera membalas pesan Anda. Gitu. Jadi sehingga customer itu akan merasa senang dan juga mengerti bahwa perusahaan yang kita miliki itu aktif. Dan yang terakhir adalah adanya fitur label chat. Fitur label chat ini tuh kita tuh dapat melabelkan chat-chat yang ada berdasarkan dengan kategori yang kita inginkan. Misalkan perusahaan kita tuh mengkategorikan seperti yang mana merupakan pelanggan baru, pelanggan lama, pelanggan yang menunggu konfirmasi, mana pelanggan yang menunggu proses pembayaran, dan lain-lainnya sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Next. Oke. Jadi yang kedua yang kami sarankan adalah MailChimp. Apa itu MailChimp? MailChimp sendiri merupakan email marketing yang bertujuan untuk melakukan promosi dan juga menjaga customer retention. Nah, berikut adalah kelebihan dan juga fitur-fitur yang terdapat pada MailChimp. Yang pertama, MailChimp ini tuh mudah digunakan dan mampu mengirim email ke 2.000 pelanggan secara gratis terintegrasi dengan berbagai macam aplikasi lainnya. Dan yang kedua adalah memiliki banyak template yang dapat mempermudah untuk menyesuaikan dengan tema yang kita butuhkan dan dapat membuat template sendiri dengan mudah, yaitu hanya dengan drag and drop saja. Dan yang ketiga adalah MailChimp ini bukan hanya sekedar mengirim email saja, tetapi memungkinkan untuk membuat campaign dan juga strategi digital marketing lainnya. Next. Kesimpulan dan pembelajaran yang kami dapatkan adalah pentingnya pemanfaatan dari manajemen information system, khususnya untuk dalam mempermudah kegiatan operasional dan juga pemasaran dalam melakukan kegiatan bisnis sehari-hari. Dan yang kedua adalah pemanfaatan ERP itu tuh bisa dilakukan seperti menggunakan aplikasi seperti Turboli dan juga Mokapos. Seperti yang kita ketahui, penggunaan e-commerce seperti saat ini sudah sangat melanda negara kita. Maka dari itu kita tuh dapat memanfaatkan aplikasi-aplikasi e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia untuk berjualan di sana. Dan yang keempat adalah fitur chat atau bot dan juga live chat itu tuh sangat berguna khususnya dalam pengembangan website kita, di mana menjaga kepuasan dari customer merupakan hal yang penting. Dan yang terakhir adalah menjalin customer relation dan customer retention itu tuh dapat dilakukan dengan WhatsApp for Business dan juga email marketing seperti MailChimp yang dapat membuat customer merasa lebih senang dan juga terpuaskan akan kinerja dan pesan-pesan yang kita dapat berikan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.